Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembelajaran sejarah atom. Atom adalah partikel zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom berasal dari bahasa Yunani, a tidak dan tomos terbagi. Contoh atom adalah oksigen atau O, karbon C, dan hidrogen H. Nah, berikut kita akan membahas sejarah atom mulai dari zaman Demokritus, seorang Yunani, dan dimulai pada awal abad keempat sebelum Masehi. Demokritus berpendapat bahwa suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, hingga menjadi tidak dapat dibagi lagi atau atom. Atom ini merupakan suatu benda yang padat dan ada ruang kosong antar atom untuk bergerak. Dan untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material penyusunnya, atom dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukuran. Nah, Demokritus ini tidak berdasarkan eksperimen, kemudian berkembang teori atom menurut John Dalton pada tahun 1803 dan teori ini bertahan selama 101 tahun. Nah, menurut John Dalton, atom itu berbentuk bola pejal tanpa lubang atau celah di dalamnya. Teori Dalton ini didasarkan pada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Dari eksperimennya Dalton membuat 4 postulat mengenai atom, yaitu yang pertama adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Postulat yang kedua, unsur merupakan zat yang tersusun atas atom yang sama. Jika atom yang sama bergabung menjadi unsur, maka memiliki sifat yang sama. Sementara jika ada 2 atom yang berbeda, maka akan memiliki sifat yang berbeda pula. Nah, berikutnya postulat yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya adalah atom karbon yang bergabung dengan 2 atom oksigen sehingga membentuk karbon dioksida atau membentuk senyawa karbon dioksida. Atomnya adalah karbon dan 2 oksigen dan senyawanya adalah karbon dioksida. Kemudian postulat Dalton yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Berkembang berikutnya adalah model atom J.J. Thomson pada tahun 1904 dan model ini disebut dengan model Rotiki-Smith. Menurutnya, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan tersebar elektron di bagian luarnya. Nah, pada zaman J.J. Thomson ini dia dapat menerangkan adanya partikel subatom dan dapat menerangkan sifat listrik atom. Model ini bertahan selama 7 tahun. Namun kekurangannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom itu seperti apa. Nah, itu kekurangan dari atom Dalton. Berikutnya, berkembang model atom Rutherford, yaitu elektron mengelilingi inti atom dan ini dimulai pada sekitar tahun 1911. Nah, menurut Rutherford, muatan positif dan massa atom itu berkumpul pada pusat atom atau yang disebut dengan nukleus, sementara elektron itu mengitari inti atom. Dan ini berdasarkan percobaan hamburan partikel alfa yang dilakukan oleh Rutherford dan bertahan selama 2 tahun ya. Nah, kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berkembang berikutnya adalah model atom Born. Nah, model atom Born ini pada tahun 1913. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi, atau kulit itu disebut dengan tingkat energi elektron.
Kemudian elektron yang bergerak pada lintasannya itu disebut dengan keadaan stasioner dan elektron tidak menyerap atau memancarkan energi. Sementara elektron itu dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Nah, seperti pada animasi tersebut, elektron berpindah dari tingkat energi rendah ke energi tinggi atau dari kulit yang rendah ke kulit yang tinggi. Nah, ini perubahan lintasan ini membutuhkan penyerapan energi. Sementara pada animasi tersebut adalah perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke energi yang rendah atau dari kulit yang tinggi ke kulit yang rendah. Nah, perubahan ini disertai dengan pemancaran energi. Biasanya energinya disebut dengan energi gelombang elektromagnetik. Berikutnya muncul teori baru yaitu model atom mekanika kuantum. Nah, di sini dikatakan bahwa elektron itu bukan merupakan partikel diskrit yang dijelaskan oleh Born, tetapi elektron itu memiliki sifat partikel dualisme materi. Artinya, elektron sebagai materi memiliki massa dan menempati ruang. Namun elektron juga sebagai gelombang karena pergerakannya elektron itu menyerupai pergerakan gelombang. Kemudian berkembang model atom modern ini menurut Erwin Schrödinger tahun 1926. Dia mengatakan bahwa elektron itu berada dalam orbital atau ruang tempat peluang kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron, dan di sana juga terdapat inti atom. Nah, dari model atom modern Erwin Schrödinger ini, ia dapat menciptakan rumus yang dapat menghitung berapa banyak peluang kebolehjadian elektron itu menempati sebuah orbital seperti itu. Nah, demikian sejarah singkat mengenai atom. Semoga pembelajaran ini dapat menambah informasi dan menambah ilmu pengetahuan kita, dan sampai jumpa. Terima kasih.